seperti memilih ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin. Ada lagi? Saya kira itu ya. Untuk keyakinan kelas kita selama mengikuti diseminasi ini, yaitu kerjasama, tetap fokus, percaya diri, tertib, ceria dan berprestasi, tanggung jawab, disiplin, jujur. Jadi kita tekan untuk keyakinan kelas kita. Kita lanjut ke budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi. Sebelum kita mulai masuk ke materi, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu, apa yang dimaksud atau apa makna budaya positif itu sendiri? Silakan Bapak Ibu. Budaya positif itu sendiri apa maknanya? Silakan. Saya coba menjawab. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada pengertian dari budaya positif. Pak Elvin. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu penting tidak untuk diterapkan di sekolah kita? Sangat penting ya Bapak Ibu, karena dengan budaya positif ini kita bisa menumbuhkan, bisa memunculkan sifat atau watak intrinsik dari anak murid kita, yaitu bersifat dari dalam. Itu yang kita inginkan. Jadi keinginan kita itu agar anak melakukan sesuatu tidak karena paksaan, tidak karena ada penghargaan. Jadi dia muncul karena dari kesadaran diri mereka sendiri. Baik. Ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan diseminasi ini. Untuk sebagai tambahan, diseminasi itu sendiri yaitu penyebaran informasi yang kami dapatkan ketika kami melaksanakan pendidikan calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi di sini maksud kami bukan menggurui, kami hanya menyebarkan informasi yang kami dapatkan. Kebetulan kami mendapatkannya terlebih dahulu. Konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan di sini yaitu yang pertama perubahan paradigma baru, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Baik. Yang pertama pembelajaran paradigma baru. Alhamdulillah SMP kita sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka ini merupakan pembelajaran paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila itu yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, selanjutnya ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi, seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, motivasi yang berasal dari dalam diri mereka dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam diri murid itu adalah motivasi yang nomor 3 ini. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka tidak lagi takut karena adanya hukuman atau karena ada hadiah. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi intrinsik. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Untuk di SMP kita mungkin masih sedikit sekali untuk yang nomor 3, anak-anak murid kita untuk mencapai nomor 3 ini. Baik, ini ada contoh kasus. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kita coba lihat pertanyaan di sini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Tentu saja kita tidak setuju ya dengan tindakan Pak Seno tersebut. Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ya. Mami ini boleh silakan. Menurut saya ini bisa dikatakan hukuman, bisa juga kalau menurut Pak Seno, di posisi Pak Seno ya, mungkin Pak Seno itu secara tidak langsung tidak mengatakan itu adalah hukuman. Dia ingin menampilkan siswanya di depan kelas dan menunjukkan apabila yang kalian lakukan seperti ini, inilah konsekuensinya secara tidak langsung. Tapi pada kenyataan
ada anak-anak yang aktif secara pasif dalam belajar, ada juga yang aktif secara proaktif dalam belajar. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Kemudian, menurut Anda tindakan Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi sudah kita jawab bahwa dia merupakan hukuman. Baik, saya coba ke kasus lain. Hah? Enggak. Ada. Baik Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan disiplin seperti konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses, dimasukkan ke dalam identitas sukses. Untuk hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid bisa berupa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan dari konsekuensi itu, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak waktu jeda seorang diri, kemudian ada penahanan. Kemudian juga sudah diketahui dan masuk akal. Untuk restitusi nanti ada penjelasan tersendiri oleh Ibu Eva. Apa itu restitusi? Restitusi ini yang harus bisa kita terapkan di sekolah. Sebisa mungkin kita terapkan di sekolah untuk menghindari hukuman. Restitusi ini hasilnya nanti murid dan anak akan belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri dan berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kita lanjut ke kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan apa yang dibahas oleh Nisa. Ini nyambung ya, nyambung dari materi 1. Di modul 1.4 di sini itu ada pembahasan. Tadi yang dibahas dari awal mungkin belum menyambung keseluruhannya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan di diri kita. Kok bisa ya hukuman itu tidak termasuk ke dalam pendisiplinan? Padahal selama ini yang kita lakukan rasanya kalau dihukum kira-kira gimana, Bapak Ibu, anak-anak ketika kita sudah menghukum? Ada tidak berubah, ada yang berubah, ada yang tidak berubah ya. Ada, tapi tidak berubahnya tidak langsung sini. Karena kenapa tadi betul yang dikatakan Memisa pada awalnya itu artinya perubahan itu dari in itu kan X ya, X. Dan artinya dari luar. Dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Ketika dia melihat ini kita lihat saja contoh di lingkungan kita ya. Kadang kalau kita masuk kelas di mana murid kita tunggu beberapa menit baru dia diam. Karena guru ini gampang lah, cailah. Tapi ketika guru yang biasanya dia lebih tegas dari kita, biasanya dia kecenderungan dia lebih diam. Di sini Bapak Ibu sama dengan kalian, saya juga pertama kok bisa sih ini menjadi bukan hal yang positif. Kenapa ini bukan menjadi termasuk ke disiplin? Padahal saya lihat kadang kita sendiri ya Bapak Ibu, misalnya pas masuk kelas anak-anak tidak mau diam, kita langsung nanti saya panggil Pak Perik atau misalnya saya nanti panggil. Kita memberikan ancaman, kita pikir itu adalah hal yang bagus untuk anak kita. Tapi setelah ini baru 2 bulan Bapak Ibu, baru 2 bulan kami belajar,
ilmunya masih sangat sedikit sekali ilmunya. Tapi dari modul 1 sampai yang sekarang 1.4, alhamdulillah banyak sekali dampaknya, banyak sekali ilmu yang di dalamnya. Itu baru modul 1, belum ke modul 2 dan modul 3. Artinya banyak sekali. Untuk Bapak Ibu sekalian, ini promo yang bisa silakan mendaftar ke ini ya, CGP angkatan 11. Di sini kalau kalian lihat zoomnya itu ada sepertinya ada tantangan yang dikasih, ada reward yang dikasih gratis S2. Jadi Bapak Ibu, saya lanjut. Misalkan bisa buka dulu. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui kok bisa itu tidak menjadi disiplin, kita harus mengetahui dulu ternyata di sini ada kebutuhan dasar. Kira-kira apa sih maksudnya kebutuhan dasar ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kebutuhan, saya sayang ya, artinya kebutuhan dasar itu dari diri kita, dari dalam diri kita. Ya betul Bapak Ibu. Ternyata bukan hanya anak-anak, ini bukan hanya untuk anak-anak, untuk dewan gurunya dia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini apa saja? Di sini kita lihat, nah ini karena yang buat pahanya bisa, guru bahasa Inggrisnya, guru IPS-nya agak susah nih di sini. Tapi di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Sini. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini biasanya kebutuhan dasar pangan, papan, sandang. Nah itu adalah kebutuhan dasar. Nah yang kedua ada lagi namanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ternyata kita memiliki kebutuhan ini yang perlu, yang selanjutnya yaitu ada cinta dan kasih sayang. Selanjutnya juga ada kebebasan di sana. Yang keempat ada kesenangan. Yang kelima penguasaan. Di sini Bapak Ibu, apakah kira-kira kalau seandainya ini tidak terpenuhi, gimana ini? Ada yang kurang tidak kira-kira? Pasti ada yang ganjal ya, kok saya seperti ini. Tapi Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga merasa seperti itu. Ternyata setelah mendalami ini, melihat materi di sini, ternyata ada kebutuhan dasar saya yang belum saya penuhi. Dan terkadang kita melihat seseorang, oh kok dia begitu ya, kok dia begitu ya. Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi. Saya contohkan murid. Pertama, contohnya satu Bapak Ibu. Saya contohkan satu ya. Doni ketika jam pelajaran Ibu Ara, dia mengambil kotak bekal kawan sampingnya. Terus kawannya nangis loh, Pak, Bu Ara, tadi si Doni ngambil kotak bekal saya Bu. Nah, jawaban yang dikasih sama Doni nanti itu bisa kita lihat dia termasuk ke dasar mana yang dia belum terpenuhi. Contoh, ketika si Doninya bilang, lah Bu, ambil apa? Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang belum, yaitu bertahan hidup di sini. Terus misalnya, Bu, pas ditanya lagi, misalnya ada jawaban yang lain, Doni, kamu kenapa mengambil kotak mainannya? Misalnya, iseng aja Bu, iseng, senang, jahil. Saya senang melihat dia tertawa, saya senang melihat dia menangis. Nah artinya dia lagi butuh kesenangan. Dia mencari kesenangan di sana. Yang kita rasa biasanya kita sering ketemu ya murid-murid yang seperti itu. Kadang jahilnya bukan main. Kadang dicolek, kadang penanya disumputin, terus dikembalikan lagi. Kadang yang lebih sering itu adalah tas. Tas kadang sudah lapor ke sana kemari, tasnya sudah hilang. Ternyata di dalam kelas itulah. Ternyata anak tersebut sedang mencari kebutuhan dasarnya, yaitu mencari kesenangan. Terus ada lagi misalnya contohnya, ditanya lagi, Doni, kenapa tadi kamu ambil kotak bekalnya? Ternyata dia jawab misalnya, lah Bu, biar dia takut Bu sama saya Bu. Nah artinya itu ada di sana, iya dia merasa puas di sana, puasanya di sana. Artinya Bapak Ibu, apakah kelima
Nah, jadi di sini kebutuhan dasar di sini apakah semuanya harus kita penuhi sekaligus, Bapak Ibu? Tidak bisa ya, karena ini merupakan hal yang belum kita ketahui, terus harus kita ketahui sekarang. Ternyata ketika anak saya posisinya seperti ini, artinya dia lagi kebutuhan khususnya kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, di sini bukan hanya, saya tekankan lagi, di sini bukan hanya murid kebutuhan dasar di sini, bisa gurunya juga, bisa juga dengan anak kita di rumah. Nah, seperti yang kasih sayang misalnya, pas dia si Doni tadi ditanya, kenapa Doni tadi mengambil kotak bekal? Dan Bu, di rumah saya nggak dapat makan, mak saya nggak masak dan lain sebagainya. Saya senang kalau seandainya saya diperhatikan. Artinya anak tersebut ada kebutuhan dasar, ingin rasa kasih sayangnya mungkin dia tidak dapatkan di rumah atau di lain sebagainya, di tempat yang lain. Jadi lewat kelakuan anak-anak kita bisa tahu, oh ternyata kebutuhan dasarnya ini loh, seperti itu, Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini. Nah, kalau di sini menarik di sini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Ketiga teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya yang sering kita lakukan itu yang mana? Kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri biasanya pertama pemantau nih, saya lihat, oh ini seperti ini. Tapi lama-kelamaan saya menjadi penghukum. Jadi 2 tipe saya di sana, pengamat dan penghukum. Kalau teman sedikit-sedikit lah, tidak terlalu. Jadi Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa kasih gambaran kira-kira posisi kita dari kelima posisi kontrol ini yang mana? Yang sering kita lakukan. Ya, silakan Bu ya. Kalau saya biasanya bisa jadi teman, tapi jarang ya. Tapi di lain hal, ketika kita menjadi posisikan kita sebagai teman, anak-anak itu terkadang malah lebih kurang hormatnya kepada kita, ya, karena biasa kita menjadi temannya, rasa hormatnya berkurang. Akhirnya kita menjadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Coba kau cek itu, coba kau cek itu, kan? Coba kamu seperti ini, kan tidak akan begini. Gitu. Padahal kita tidak tahu juga latar belakang anak itu seperti apa dulu. Terkadang kita menghakimi. Kenapa kamu datang ke sekolah pakaian tidak rapi, tidak mandi? Ternyata di rumahnya sendiri anak itu kurang perhatian, kurang kasih sayang. Bahkan terkadang mereka tidak ada orang tua di rumah, hidup sendiri, ada yang hidup mana. Dari sana bahwa kita sebagai seorang guru terkadang terlalu lembut salah dan juga terlalu keras juga salah. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Jawabannya sangat bagus ya. Itu sebenarnya materi ini belum tersampaikan. Itu baru mancing-mancing dan ternyata ada yang sudah paham. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, ternyata yang kita lakukan di kelas itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah lakukan. Nah, kita tahu juga dampaknya. Seperti ya, betul yang dikatakan Ibu Ida tadi, ketika kita menempatkan diri kita di posisi teman, biasanya anak-anak cenderung tidak hormat lagi kita. Kadang jalan, hai Bu, seperti itu. Terus kadang juga dia, misalnya ketika ada masalah, curhat dengan Ibu Ida sajalah, ibu yang lain tidak ada yang respon dengan saya. Itu dampak yang terjadi. Di sini masih tanda panjang sini artinya banyak materi di sampingnya, tetapi Ibu Ida yang lainnya sudah paham apa itu posisi kontrol. Artinya bisa sepertinya sudah tersampaikan nih. Apa kita tutup? Nah, kita lihat di sini
Apa saja sih 5 posisi kontrol itu? Oh ya, sebelum saya menjelaskan satu persatu di sini, ternyata posisi kontrol yang bagus yang harus kita terapkan itu yang posisinya di manajer, Bapak Ibu. Untuk posisi manajer, apakah kita sudah siap, sudah mampu? Itu tidak segampang itu, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Biasanya anak yang sudah cenderung dengan peraturan yang biasa kita terapkan, kalau untuk langsung blak seperti ini tidak akan bisa. Pasti dia melakukan lagi dan lagi. Karena di sini kami sudah mempraktekkan dengan Ibu Lisa Marlina cara penyelesaiannya. Ternyata ketika dalam posisi manajer, ternyata anaknya paling sehari 2 hari, terus dia mengulang lagi. Tetapi di sini Bapak Ibu, itulah tugas kita. Tugas kita adalah gimana caranya kita merubah paradigma ini. Paradigma lama menjadi paradigma baru yang terpusat kepada anak dan mengetahui posisi yang dibutuhkan oleh anak. Kita lihat yang pertama, yaitu ada di sini penghukum. Penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya di penghukum di sini Bapak Ibu, dia langsung. Contoh, misalnya ketika upacara bendera, ada anak yang tidak menggunakan seragam. Biasanya saya tidak menunjukkan siapa dan siapa, saya sendiri, karena saya pernah berada di posisi itu ya. Dan biasanya ketika anak yang tidak menggunakan atribut, saya langsung berdiri di depan. Nah, saking tegasnya. Anak yang di belakang sana nggak pakai alamater, berdiri di depan. Nah, ternyata posisi saya juga berada di sini Bapak Ibu. Seorang penghukum biasanya dia langsung, tidak menanyakan apa alasannya, kenapa dan bagaimana, tetapi langsung. Nah, orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau orang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Hal seperti itu. Biasanya kita ya, kamu lagi ya, kemarin nggak pakai topi, hari ini nggak pakai dasi, besok otak kamu tinggal. Nah, itu bahasa yang biasa kita pakai. Ternyata di sini salah Bapak Ibu. Saya pun untuk merubah ke posisi yang lebih baik, saya perlu banyak sekali waktu karena saya sudah menerapkan hukum ini dari dulu. Selanjutnya di sini membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah di sini pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Lebih lembut dia bicaranya lembut, tapi anaknya jadinya dalam. Nah, kenapa kamu tidak? Kalau seperti ini, kamu tidak menghargai ibu. Nah, jadi anak itu merasa saya yang bersalah sih. Bersalah saya karena saya sudah menyakiti ibu tersebut. Jadi dia merasa ini posisi yang ini juga sering kita lakukan ya. Kok sering semua ya? Kapan manajernya? Di sini juga sering kita lakukan. Ada contoh. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Biasanya kita sudah memberi kesempatan, terus ulang lagi. Saya sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini. Jadi ketika perempuan merasa bersalah di sini, pertama kita memojokkan dia. Kamu kenapa sih? Tapi ujung-ujungnya nanti kita kasih ancaman. Nanti saya kasih tahu dengan orang tua. Nah, itu ya membuat merasa bersalah. Selanjutnya, apa saja? Teman. Merasa teman. Posisi kontrak teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Negatifnya biasanya yang disampaikan Ibu Ida tadi. Biasanya anak ketika sudah dekat dengan gurunya, itu lama-lama dia menjadi tidak sopan. Dia merasa bebas jadi tidak ada bukan kita untuk mengatur jarak ya, tapi di sini kadang terlalu vulgar dia dengan kita. Bahasanya pun kadang sudah tidak antara guru dengan murid lagi. Nah, di sini pada posisi teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi dia tidak ada timbul dari dirinya. Jadi bukan dari intrinsik, tapi dari eksternal, bukan dari internal tapi eksternal tadi, yaitu dari luar. Saya melakukan ini karena mau mengambil simpati dari guru tadi, bukan dari
dalam dirinya. Nah, posisi selanjutnya yaitu monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, contohnya di sini pertanyaan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Biasanya pemantau di sini awal-awalnya dia melihat, tapi ujung-ujungnya dia akan menghukum, menjadi posisi penghukum. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Posisi ini, posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru-guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maksudnya kita melibatkan murid itu sendiri. Misalnya ketika murid datang ke sekolah tidak menggunakan atribut sekolah, yang harus kita lakukan, kita menanyakan dulu, terus kita bukan langsung mencari solusi, tapi kita minta kepada siswanya gimana ini bagusnya, kira-kira melanggar aturan nggak? Terus kalau besoknya tidak bisa, tidak membawa lagi, apa yang harus dilakukan? Jadi mereka bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi kembali lagi saya sampaikan di Bapak Ibu, untuk menjadi posisi manajer tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan. Yang pertama yang harus kita lakukan berangsur, step by step. Berangsur, kira-kira tidak bisa seperti ini lagi. Tidak bisa di penerapan pertama kita coba lagi yang kedua, coba lagi. Terus di sini tidak bisa kita sendiri Bapak Ibu. Kalau misalnya Ibu Eva saja atau Pak Erbian saja melakukan ini, ketika dengan guru yang lain dibiarkan, anak-anak tidak mengikuti hal itu. Jadi harus ada kerjasama antara seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa satu orang saja. Ini ada videonya Bapak Ibu ya. Kita lihat di mana perbedaan posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke
jelaskan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Baik, Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video contoh dari kelima posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, di sini untuk mendapatkan posisi manajer, kita bukan posisi yang lain itu tidak baik ya. Yang paling tidak baik itu hukuman. Tapi untuk menuju posisi manajer, kalau seandainya kita menerapkan posisi 2, 3, 4, nah itu boleh, tetapi kita tahu juga apa itu dampak yang akan terjadi pada anak. Tetapi untuk yang lebih bagusnya kita berada di posisi manajer. Baik, di sini kita akan lanjut lagi ke keyakinan kelas. Tadi di awal pembelajaran, awal materi ya. Di awal materi tadi ada kita disuguhkan membuat keyakinan kelas. Nah, saya ingin bertanya sedikit Bapak Ibu, kenapa keyakinan bukan peraturan ya? Kenapa di sini keyakinan bukan peraturan? Boleh Pak? Mungkin karena akan disepakati bersama antara guru dan siswa. Sedangkan kalau peraturan biasanya itu dibuat oleh satu pihak, guru saja ataupun sekolah saja. Ya, kalau peraturan biasanya dia dari satu orang, tapi kalau keyakinan dia dibuatnya bersama-sama. Tadi seperti yang kita praktekkan pada awal, itu seorang guru dia menanyakan apa keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kenapa sebenarnya pertama dari peraturan ya, dari peraturan dulu baru muncul keyakinan. Setelah muncul keyakinan yang diharapkan adalah pembiasaan. Di pembiasaan nanti insya Allah kita akan menjadi posisi yang baik ya. Jadi menjadi pembiasaan yang baik atau budaya positif bagi murid. Ini membuat keyakinan kelas biasanya ada tahap-tahapannya. Di sini pertama keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Selanjutnya, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Selanjutnya, dan dipahami oleh semua warga kelas, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Selanjutnya, sesuai dengan kondisinya, terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Selanjutnya, keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, di sini tidak hanya sudah keyakinan kelas sekali. Seandainya ketika prosesnya tidak berjalan, kita bisa revisi itu, kita revisi keyakinan kelas kita tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini biasanya keyakinan kelas kalau di tingkat sekolah dasar dia kan bentuknya guru kelas ya, jadi dia sudah ada di kelasnya keyakinan kelas. Tapi kita ya di tingkat SMP biasanya keyakinan kelasnya itu terkadang per mapel. Tapi di sini kita bisa kerjasama dengan wali kelasnya, gimana cara membuat keyakinan kelas yang universal. Jadi ketika guru yang masuk keyakinan kelasnya itu tetapi mencakup keseluruhannya. Ini contoh keyakinan kelas. Misalnya yang pertama, berdoa sebelum sesudah kegiatan belajar. Terus menjaga etika sopan dan santun, meletakkan kembali barang yang sudah digunakan, bertanggung jawab, disiplin dan peduli sesama lingkungan, saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Terus musyawarah saat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelas. Di sini dicontohkan kelas 7A. Jadi keyakinan kelas di sini Bapak Ibu bukan peraturan. Ketika kita peraturan biasanya itu ujung-ujungnya nanti dia kembali ke hukuman. Tapi kalau keyakinan biasanya dia datangnya dari diri. Oh, saya tidak akan di sini misalnya berdoa sebelum dan sesudah saya sudah membuat keyakinan ini. Artinya ketika kita masuk kelas mereka langsung berdoa, sudah menjadi pembiasaan yang positif di kelasnya. Materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini saya bacakan. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu pengertian segitiga restitusi. Kita lihat di sini di bawah ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi. Terus di segitiga restitusi ada langkah-langkahnya, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Di sini ada ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini bentuk dari restitusinya. Nah, di sini saya akan menampilkan video contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2.
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan cara penerapan segitiga restitusi. Nah di sini Bapak Ibu seperti yang dijelaskan tadi, tergantung dengan kasusnya ya. Tidak mesti semua segitiga ini harus diterapkan ketika kasusnya ringan. Jadi pertanyaannya, kenapa di sini kalau seandainya di kelas ada keyakinan kelas, terus kalau seandainya kita melakukannya di luar, kalau misalnya kita tidak ngajar orang tersebut, apa yang harus kita lakukan? Artinya kita memerlukan keyakinan sekolah lebih dari persoalan. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekilas tentang pemahaman kami di materi 1.4 ini, yaitu budaya positif. Nanti ada sesi tanya jawabnya, insya Allah kalau bisa jawab, insya Allah akan dijawab, nanti dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu budaya positif menekankan pentingnya guru untuk menjadi penggerak bagi budaya positif di sekolah. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Bapak Ibu guru hebat, di sini semuanya kita mulai dari diri. Kita mulai dari diri, kita menjadi teladan. Teladan di sini menjadi contoh baik. Kita tidak perlu mengajak orang secara terang-terangan. Ayo kita budaya positif, tetapi kita tunjukkan di mana budaya positif yang sebenarnya, dan insya Allah yang lainnya akan mengikuti budaya positif ini. Dan insya Allah juga di SMP 08 Lebong akan berjalan budaya positif sesuai dari diri anak-anak, bukan dari apa yang kita inginkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.